Bagi Bapak Ibu yang mengikuti calon guru penggerak supaya bisa dinilai dan juga nanti lulus untuk seleksi tahap 1, di sini harus mengisi IC dan juga kurikulum vitae. Salah satu hal yang menyulitkan yaitu ketika kita mengisi IC. Di sini mengharuskan kita untuk memberikan jawaban yang sangat panjang yang ada batas minimal untuk karakternya. Dan di sini tidak sembarangan kita untuk mengisinya, harus juga diterapkan teman-teman. Semua didasarkan pada pengalaman kerja, menghadapi permasalahan, harus kita belajar hal-hal yang baru. Pada video ini kita akan berbagi tips kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengisi IC yang baik supaya teman-teman nanti punya peluang yang besar untuk bisa lolos. Dan yang perlu kita catat untuk kita itu mengisi IC, ini adalah kita harus menjawab, ini adalah jawaban sendiri ya, tanpa ada tindakan plagiarisme. Jika jawaban ini mengandung unsur plagiarisme, maka teman-teman nanti akan mendapatkan sanksi dari tim seleksi pendidikan guru penggerak. Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam mengisi jawaban IC adalah sebagaimana biasanya para sobat semuanya dalam dunia tulis menulis, yaitu teman-teman itu perlu memperhatikan hal-hal ini teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan untuk memberikan tips terkait tentang cara mengisi IC yang baik dan juga cepat, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, untuk guru penggerak angkatan 5 nanti akan tutup tanggal 29 teman-teman. Saat ini masih ada waktu yang banyak, sekarang masih tanggal 17. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang bagaimanakah cara untuk mengakses supaya bisa mendaftar di guru penggerak, teman-teman ini bisa mengetikkan yaitu gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Dan ini adalah merupakan fasilitas dari pemerintah supaya nanti teman-teman itu mendapatkan sertifikat 300 jam lebih teman-teman. Kemudian setelah sampai di portal layanan GTK Kemdikbud, teman-teman pilih di sini yaitu guru penggerak, teman-teman bisa klik masuk. Kemudian teman-teman masukkan akun SIM PKB-nya dengan cara memasukkan surel dan juga passwordnya. Kemudian teman-teman bisa klik masuk. Selanjutnya jika teman-teman ini masuk dalam daerah sasaran guru penggerak angkatan 5, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini ya ketika login ke SIM penggerak. Nah, di sini ada tombol daftar sekarang, teman-teman bisa klik daftar sekarang. Kemudian teman-teman kalau misalkan dari guru yang baru pertama kali ingin mengikuti, maka teman-teman bisa klik di sini calon peserta. Kemudian teman-teman bisa pilih saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak, dicentang, kemudian bisa klik daftar. Oke, kemudian teman-teman, di sini ada dua hal yang harus kita isikan. Untuk yang pertama ini adalah mengisi kurikulum vitae, kemudian yang kedua ini adalah mengisi IC. Mengisi kurikulum vitae ini sama halnya dengan teman-teman itu mengupload dokumen-dokumen pribadi, mengisi data pribadi, hanya tinggal melengkapi saja. Dan untuk tutorial lengkapnya ini sudah saya sediakan di deskripsi. Berikutnya di sini hal yang perlu kita perhatikan ini adalah pada saat mengisi IC teman-teman. Nah di sini IC, ini ketika teman-teman ingin mengisi IC, maka di sini teman-teman centang semua. Jangan sampai plagiarisme copy paste dari tempat lain. Dan teman-teman bisa klik mulai mengerjakan. Nah di sini ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman isi. Ini ada batas minimalnya ya. Ada batas minimal 500 kata, minimal 1500 kata, ada yang 2000 kata teman-teman. Misalkan apa motivasi ini, kalian bisa klik lengkapi. Dan di sini minimal 500 karakter, dan ini minimal 1500 karakter, kemudian minimal 2000 karakter. Nah ini teman-teman, rata-rata segini teman-teman. Nah kira-kira untuk tips mengerjakannya supaya teman-teman lolos guru penggerak ini apa? Silahkan simak video ini selengkapnya. Dan sekali lagi teman-teman yang punya kesempatan masuk dalam daerah sasaran angkatan 5, ini upayakan mendaftar ya, supaya nanti bisa menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Baiklah sobat semuanya, yang pertama ini adalah teman-teman hindarilah menjawab dengan mengarang tanpa melakukannya teman-teman.
Jadi di sini nanti untuk mengisi IC itu rata-rata kalau menurut pendapat saya ini adalah kita diminta untuk mengarang itu berdasarkan pengalaman pribadi kita. Nah, kalau misalkan kita mengarang ini mengisi IC berdasarkan memang itu yang kita alami beneran, maka tidak akan menyulitkan kita ya untuk melanjutkannya, dikarenakan itu nanti ada batas minimal karakternya. Seperti yang teman-teman lihat, itu ada yang minimal 500 kata, minimal 1500 kata, ada juga yang minimal 2000 kata. Kalau misalkan itu tanpa kita alami, hanya mengarang saja, itu akan kesulitan teman-teman, dan kemungkinan untuk bisa nyambungnya dari satu kata, satu kalimat per kalimat itu akan sulit. Kemudian yang kedua, jangan sampai menjiplak tulisan atau karya orang lain teman-teman. Mungkin di internet itu banyak sekali beredar ya terkait tentang jawaban terkait tentang IC guru penggerak. Nah, teman-teman kalau misalkan menjiplak itu nanti kemungkinan besar lolos itu akan kecil teman-teman, dikarenakan di sistem itu nanti langsung terkoneksi dengan plagiarism checker gitu ya. Kemudian tulislah pengalaman yang dilakukan sendiri, jangan berdasarkan pada pengalaman orang lain. Kalau misalkan teman-teman itu menjiplak karya temannya, itu tentunya tidak dialami sendiri ya, dan nanti menyulitkan kalau misalkan teman-teman masuk pada sesi wawancara ditanyakan, Anda menulis IC-nya seperti ini, tapi mengapa Anda jawabnya seperti ini? Nah, itu akan membuat ragu oleh verifikator teman-teman. Kemudian penuhi jumlah karakter minimal yang disyaratkan. Kalau misalkan dalam satu poin IC itu mensyaratkan 500 kata, teman-teman harus memenuhinya ya. Karena kalau misalkan tidak dipenuhi, itu nanti tidak bisa disimpan teman-teman. Kalau misalkan bisa disimpan, itu dapat ditutupi oleh poin nomor yang lain, itu nanti kurang maksimal. Nah, jadi teman-teman penuhi jumlah karakter yang disyaratkan. Kalau misalkan 2000 kita ya 2000 kata, 1000 kata ya 1000 kata. Dan jangan sampai ada soal yang tidak dijawab teman-teman. Nah, ini harus dijawab semua ya, karena masing-masing itu ada poinnya. Termasuk juga terkait tentang organisasi, misalkan organisasi itu mensyaratkan mengisi 3 organisasi yang pernah diikuti. Kalau misalkan teman-teman itu bingung organisasi apa saja, misalkan teman-teman itu kan saya rasa ikut KKG ya, atau KKKS ya, atau misalkan MGMP. Nah, itu bisa dimasukkan dalam organisasi teman-teman. Kemudian untuk buktinya itu adalah SK. Untuk mulai berlakunya kapan sampai kapan, diangkat kapan, itu bisa SK, bisa berdasarkan dari KTA teman-teman. Kemudian ada yang pramuka, itu kan pramuka. Kemudian PMR sekolah, itu termasuk dalam susunan organisasi. Kemudian organisasi profesi, misalkan PGRI dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan opsional ini seharusnya dijawab juga teman-teman. Jadi untuk menambah poin, menambah nilai, ini meskipun itu hanya opsional, boleh dijawab boleh tidak, sebaiknya ini teman-teman jawab ya. Kemudian teman-teman siapkan berkas sesuai dengan syarat yang diperlukan. Nah, berkas yang disyaratkan itu adalah KTP, kemudian ada berkas dukungan dari teman sejawat, kemudian dari atau dari kepala sekolah gitu kan. Kemudian ada surat rekomendasi. Nah, itu surat izin. Nanti template-nya sudah ada ya di SIM guru penggerak. Kemudian mendaftarlah sebelum waktu pendaftaran berakhir. Nah, untuk angkatan 5 nanti maksimalnya tanggal 29 Oktober. Jadi mumpung masih banyak waktu, teman-teman silahkan daftar sekarang ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian terkait dengan IC, kalau pengalaman pribadi, saya mengisi IC itu sejak jam 4 sore sampai jam 10 malam, dikarenakan banyak banget teman-teman. Sebenarnya di sana itu bisa kita save, kemudian dilanjutkan besok pagi, itu bisa teman-teman. Tapi karena saya itu daripada nanti keteteran banyak sekali kegiatan di luar, maka saya selesaikan langsung saja teman-teman. Kemudian segera lakukan secepat mungkin agar bisa dikoreksi kembali. Kalau misalkan saat ini sudah bisa untuk mengisi, mengerjakan, maka diselesaikan. Nah, nanti di hari-hari berikutnya teman-teman tinggal mengoreksi lagi manakala ada yang harus disempurnakan. Berikutnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, di sini kita sebagai calon guru penggerak ini harus berlatih sejak dini untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar teman-teman. Jadi ini nanti untuk meyakinkan oleh tim penilai supaya nanti teman-teman bisa diloloskan. Kemudian tidak diperlukan jawaban berteori tanpa praktik teman-teman.
Jadi semua itu didasarkan pada pengalaman pribadi yang sudah pernah dilakukan. Sehingga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal itu, kita tidak akan kesulitan untuk menjawabnya. Kemudian jawabannya ini langsung to the point saja, jangan bertele-tele, meskipun di sana ada batas minimal karakter yang harus diisi. Terkadang kalau misalkan kita ulang-ulang kata atau kalimat yang sudah pernah kita tulis pada jawaban itu, nanti malah akan membuat terkesan bertele-tele. Kemudian kita pahami maksud pertanyaan dengan seksama. Sebelum teman-teman ini menjawab, diperhatikan dulu yang ditanyakan ini sebenarnya apa sih, jangan sampai nanti jauh panggang dari api ya. Kemudian bertanyalah pada orang-orang yang berpengalaman, yang sudah pernah mendaftar gitu ya. Itu teman-teman, jadi supaya nanti teman-teman punya persiapan yang matang sejak dini. Kemudian teman-teman pada saat menulis IC ini gunakan hati, rasa, dan pikir ya dalam menjawab. Ini harus kita kolaborasikan teman-teman dari ketiga hal ini. Kemudian konsultasikan jawaban pada sahabat dan mintalah saran. Kira-kira kalau seperti ini baik apa tidak, kira lolos apa tidak. Kemudian jawablah dengan tepat dan logis teman-teman, masuk akal ya, jangan mengada-ada jawaban kita. Kemudian jawablah dengan nalar dan kritis teman-teman. Nah ini. Kemudian kita perhatikan kemungkinan mengembangkan jawaban. Nah, misalkan kita kembangkan jawaban itu jangan sampai terlalu jauh ya. Kita cari kata-kata kalimat turunannya dari kalimat utama yang sudah kita berikan. Kemudian sertakan juga bukti meyakinkan ya dalam menjawab, dan tentu ini masih banyak lainnya teman-teman. Nah yang dimaksud dengan meyakinkan dalam setiap pertanyaan itu tentunya ada juga yang mengharuskan untuk dituliskan, yaitu jelaskan pengalaman Anda tentang hal tersebut, kemudian waktunya kapan, yang terlibat siapa, dampaknya bagaimana, hambatannya bagaimana. Jadi semua itu supaya meyakinkan, semua teman-teman harus diisi ya. Nah itu teman-teman, siapa saja yang terlibat itu ya. Yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk seluruh jawabannya itu kita submit ya, kita kirim, supaya nanti bisa masuk untuk dinilai, dan teman-teman bisa lolos untuk guru penggerak angkatan 5 ini. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.